kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cah cilik. Cah cilik itu ya cah cilik. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cah cilik nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh kayak gini Mas. Sama lah ya termasuk ini cerita yang fikih Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikih Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa Jenggot ini, Mustafa Khusyuk ini, ya Mustafa itu. Khusyuk itu hebat atau ratusan. Aku yakin Khusyuk Rukin. Wow, Khusyuk Rukin. Mau nganti lemu tawakale luwih dhuwur. Jadi dari Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu iku cepet. Wong mlebu swarga iku nak lemu kangelan. Kecuali sito Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane kuruan. Semenjak itu seorang ulama lemu, terus kan niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah des ngimami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu terus takbir diselip. Jadi Rasulullah dia diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir. Allahu Akbar. Dia terus rakaat ula, rakaat tsaniyah, rakaat salisa sebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model gitu. Kok Nabi salam ya melok. Salah. Berarti kok cah cilik. Berarti kok cah cilik cilik. Mulane cah cilik sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi salat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rada bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarat. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Kok nek loro. Ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli. Masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab juga. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ikuti Nabi. Ikuti Nabi karena dia terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam, dia nambahi 2 rakaat. Jadi itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu bid'ah. Nah, setelah itu Rasulullah itu cara Jawa kok rame-rame ono apa ini Mu'ad bikin model baru ini model baru itu yang kayak kita sekarang itu model akhirnya Nabi benarkan Mu'ad ya begitulah yang benar itu kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ikut menambah kekurangan menjadi terus jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Apa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takbir, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Ngomong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mengane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cah cilik bau terus piye. Main salib. Paham? Yo dadi eling-eling mulane ngaji yo. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil ala. Jadi cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa ne nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok. Siwus gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepengin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusollu Nabi kuburi ini. Terus ngendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat. Untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut.
keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja. Walam usolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah? Jadi kamangane ku cek maneh nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan kasar. Dan itu ada di kitab Fathul Bari. Makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel ambek sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat aja itu jarang banyak-banyak. Paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Di bangku 7 rakaat tapi ra jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholat kelirulah tetap pengiran. Nggak gue ilmu Abu Dhar. Abu Dhar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nah cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, dimulai 9 rakaat langsung. Boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Jika kena orang ngesahno iku ya keliru juga iku riwayat napa? Riwayat. Abu Dhar itu dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dhar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni iku nganti bingung. Iki wong iki salat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau salat ping pira? Gak ada. Lagi nabo hayati. Tapi aku ya ora roh tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mestinya ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar, dia ini kurang jumlahnya rakaat. Yo wal amal, kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku, yo niat. Tapi nak kue wes isek be pengiran, terus harus jumlahnya, yo monggo, sanggup aja kayak Abu. Ya. Tapi rakrono mikir utang, itu macam asik. Aku lali kan, berkecamuk sana. Alimu itu seram bukiat. Jadi Abu Dzar dari. Ya Badar, tasri kam sholaita. Adri, tapi walakin Allah ya dia aku raro, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada gium. Salat sunat itu jumlahnya beda. Berapapun itu. Karena as-salat khairun maudhu'un fa'aksir aw aqillah. Salat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir aw aqillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya, cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batas. Misalnya sampai saya kita bedai, sampai sholat zuhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, kok udah keberatan. Aku terus kelakuanmu mesti. Padahal mau tak bedhe. Saiki wong salat zuhur, lali tahiyat ula, salat isya. Nah, artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyat ula sah enggak? Loh, udah keberatan. Aku wis aku ora politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama aku ora kelakuanmu iku aku. Cuma kita latih, ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili mas-mas dipotong per 2. Dia enggak wajib-wajib banget. Karena tadi. Makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat enggak mesti. Karena tadi Abu Dzar salat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun pokoknya jenengan misalnya kepaksa ora salat fardillah, ora salat apa sunat telat, tapi salat fardu sing spesial kalau suwun sama. Misalnya ditekbir sama ra salat sunat lah, salat fardu sing napa spesial. Spesial itu udah harus misalnya salatnya khusyuk itu udah harus. Syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya tak contoh, awas kena keliru.
Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat. Karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru. Jadi masyhur. Masyhur itu sibuk. Sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Ka'bul Ahbar. Di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang taziru ukro. Makanya ketika Ka'bul Ahbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini kot bena hasanatin kot kodoha wa bena hasanatin intazoroha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntazirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati burung sugih kok mati caca kan ngono. Berarti kowe muntazirul ghina penunggu sugih. Iku iso dipendhem ning Gunung Lawu kena ngono terus wae. Kawi apa lawu? Ego sugih ku. Kawi, wis tau Hendrono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Apa? Penunggu sholat. Bina hasanatin kotoha wa bina hasanatin in. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah, sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung Alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah, adzan meneh lagi blas kok. Kowe iku ora muntazir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis tsani an Yasar bin Atha an Ka'bul Ahbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Tak kok ibu kula lagi jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kalau matur pengiran Gusti, kalau niki ngenteni subuh. Jadi ngopi. Jadi subuh seger bareng. Ya bar subuh ya ngenteni dulu. Jadi aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Kan enggak. Gusti. Matilah tapi mun makan dulu mulai cilik. Mengharap mau penunggu sugih. Niku kesunatane dipendhem ning gunung ndi. Kawin ya. Ya oke taware. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi katakan, "Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya, faqad dimil asya." Kalau kalian balik ya. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqima idza hadarat apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya, faqad dimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya. Kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maksudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kita pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menon najis ning dalan iso wae salat. Lha iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menon najis e salat. Ojo kok sok lunga plang-plang gak gue salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun nek dibangun. Unak dari kanca-kancaku dhisik ala Gus ora usah salat iki hormatil waktu. Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri beli-beli ku pas salat apa? Hormatil waktu cari alasane rugi kok wajib balik. Coba
Banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digowe tang-eteng demi jagani. Kok nak najis iso Allah kok gak harus. Oh harus sekali. Apa meneh sing lunga nggawa mobil nggih kuat. Nggawa sarung salin terus nggawa apa. Kulo cek sering rawong saleh-saleh nggawa apa sing go gedhi nganti telu. Jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kulo sering garekno kiai alim. Dia butuh lagi afwan. Mergo jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk sholat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetap spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya. Jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk. Yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat sampai berangkat dene arah-arahan iku wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga berarti sama. Kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin. Kon ape sholat tenanan. Awang munafik ape sholat kusala. Nanti kalau suwun dilatih lah, nak lunga itu yang bawa sarong. Setidaknya bayang sholat itu, bayang terburuk pakaian kita nanti najis di jalan, tetap bisa nopo. Tapi aja krono was-was, berbar lunga nih bis ganti, orang nak sarong. Iku, yo no semuanya. Mana debu, suwanti nek debu kewanti, nanti lungane ku kok sak kerdus sarong. Nah iku ra kusuk was-was. Ya Allah, kalau roh kanca kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dia ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung ambil salat, ben aku ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti ge, saya pangeran karuan dawuh anak indadzoni abdi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep ora paling ya ora. Jadi dia mikir, wah asmane Gus. Asmane piye kok hadis soleh. Iku khusuk tapi balel. Hadis soleh. Eling-eling ya, jadi kama anal beta layakum ilal. Ini kan bulan Muharram, pokoknya kenangan kula mulang nerangno napa? Salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Pagi wamudini kula sarana apa wamudini ku ilabia kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temene omah layak muraji meneng apa mak ila alamuji kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Kaya mengkote salat itu tahqiqun nyatakno rubiati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada ana nekane hakiki rububiyati maring hak kepengerane Allah. La wajamul ibadati utais kabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wajamul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahkifno mujudno tenan sesuai hakikat rahasia-rahasiane napa salat.